Shalom Bapak Ibu Saudara kasih dalam Yesus. Hari ini kita akan memulai ibadah kita kembali. Sekalipun masih online, tapi saya percaya semuanya dalam keadaan baik dan luar biasa. Dan pemeliharaan Tuhan sempurna atas hidup kita. Mari siapkan hati kita untuk kita boleh memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Tuhan yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di seribu hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu
menikmati semua kemurahan-Mu. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak seorang pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janji-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku.
firman-Mu di dalamku. Tenangkan jiwaku, ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Karena Yesus selalu menopang, karena Yesus selalu menopang hidupku. Shalom, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali hari ini di dalam ibadah online sampai kita bisa kembali ke tempat ibadah kita. Mari sebelumnya kita berdoa lebih dahulu. Tuhan, kami mengucap syukur kembali kalau pada hari ini kami boleh bersama-sama beribadah kepadamu. Kami memuji, menyembah dan memuliakan nama-Mu, dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan isi hati-Mu kepada kami, sehingga pagi hari ini kami boleh mendengar apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Pakailah lidah bibirku Tuhan, untuk aku boleh menyampaikannya kepada setiap anak-anak-Mu yang menyaksikan, yang bersama ibadah pada pagi hari ini. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Haleluya. Amin. Ya, sekali lagi shalom, Bapak Ibu sekalian. Kita berjumpa kembali dalam ibadah online pada pagi hari ini. Tema yang akan saya sampaikan pada hari ini, saya beri judul, Di Bawah Naungan Berkat Abraham. Saudara, kalau mendengar kata berkat, saya percaya kita semua menyukainya, kita menginginkannya. Pertanyaannya, apakah betul Tuhan ingin memberkati kita? Saya akan mulai dengan peristiwa Adam. Kalau saudara membaca kitab Kejadian, saudara melihat bagaimana Adam sangat diberkati Tuhan. Ketika dia diciptakan, Tuhan telah menyediakan segala sesuatunya, komplit. Tidak ada yang kekurangan, satupun. Bahkan tempat tinggalnya, dia bukan hanya punya satu rumah yang kecil, tapi dia tinggal di sebuah taman yang kita kenal dengan nama Taman Eden. Kalau kita punya sebuah rumah dengan halaman yang luas, depan ada taman, belakang taman, kiri kanan taman, kita sudah senang sekali. Tetapi Adam bersama Hawa tinggal di sebuah taman yang luas. Tetapi sayang sekali saudara, satu hari dia tergoda oleh si iblis. Saudara tahu kisahnya, saudara bisa baca kitab Kejadian. Sehingga akhirnya mereka berdua terpaksa harus meninggalkan tempat itu, diusir oleh Tuhan. Mengapa sampai mereka berbuat dosa? Mungkin banyak alasannya, banyak jawabannya, tetapi saya ingin memberikan satu saja jawaban. Mereka melakukan itu, mereka sampai tergoda oleh iblis, oleh karena mereka tidak sungguh-sungguh percaya bahwa Allah itu baik. Mereka mungkin masih mengira
masih berpikir bahwa Tuhan itu punya sesuatu yang masih disembunyikan. Artinya Tuhan itu tidak 100% membuka segala sesuatu yang diberikan kepada mereka. Mereka mengira Allah masih menyimpan sesuatu. Makanya ketika mereka mendapatkan penawaran iblis yang kelihatannya kedengaran menarik, mereka ambil. Akhirnya mereka jatuh di sana. Itu peristiwa Adam dan Hawa. Yang kedua adalah peristiwa umat Israel. Ketika mereka dibawa oleh Tuhan melalui pimpinan Musa keluar dari Mesir. Dari kejadian itu seharusnya mereka bisa melihat bahwa Allah yang memimpin mereka adalah Allah yang luar biasa. Allah menjatuhkan 10 tulah kepada Mesir. Itu sebuah kejadian yang luar biasa. Tapi Allah melindungi umat Israel. Allah membawa mereka keluar dari Mesir. Melewati laut yang besar. Mereka bisa bebas. Air laut terbelah dua. Dan mereka mendapatkan pemeliharaan Tuhan yang begitu luar biasa di padang gurun. Siang ada tiang awan. Malam ada tiang api. Tiang awan untuk melindungi mereka dari panas matahari. Tiang api untuk melindungi mereka dari hawa dingin pada malam hari. Mereka bisa mendapatkan makanan tiap hari, daging tiap hari, air minum tiap hari. Pemeliharaan Tuhan tidak kurang ajaib. Dan saya pikir tidak ada bangsa lain yang pernah mengalami pertolongan Tuhan begitu ajaib seperti mereka. Suatu hari mereka sampai di tepi sungai, tinggal selangkah lagi mereka menyeberang ke tanah perjanjian, yang Tuhan katakan tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Tapi ketika mereka mendengar di dalam sana itu orang-orang yang menakutkan, dikatakan raksasa, mereka tidak berani masuk. Hanya 2 orang, Yosua dan Kaleb, yang berusaha meyakinkan mereka, ini janji Tuhan, ini tanah perjanjian, kita bisa masuk ke sana. Tapi mereka menolaknya. Bahkan yang lebih celaka adalah mereka mulai berpikir, oh kalau begitu kami akan dibawa masuk ke sana, supaya kami perang di sana melawan orang-orang itu, lalu kami mati dibunuh di sana. Mereka berpikir yang buruk tentang Tuhan. Mereka tidak percaya bahwa Tuhan sudah merencanakan yang baik kepada mereka. Dan mereka mengatakan apa? Lebih baik kami mati di padang gurun ini daripada kami mati di sana. Dan Tuhan murka. Mengapa mereka sampai gagal memasuki tanah perjanjian? Kembali jawabannya satu. Karena mereka tidak sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan itu baik. Contoh ketiga, Abram. Mengapa Abram yang kemudian berubah nama menjadi Abraham diberkati Tuhan? Sampai Tuhan menjanjikan dia akan menjadi bapak bangsa yang besar. Dan keturunannya akan masuk memiliki tanah perjanjian. Kenapa Abram diberkati Tuhan? Kalau saudara baca di Alkitab, saudara melihat bagaimana Abram itu sangat erat hubungan dengan Tuhan. Hidupnya diberkati. Bahkan anaknya Ishak, Yakub diberkati Tuhan. Mengapa demikian? Kembali jawabannya satu hal. Karena dia percaya bahwa Tuhan itu baik. Satu kali, saudara tahu ceritanya di Alkitab, Tuhan minta Abram untuk membawa anaknya, anak tunggalnya itu, yang dapatnya lama, 25 tahun, lama baru dapat, Tuhan suruh bawa ke satu gunung, lalu dipersembahkan sebagai korban bakaran. Korban bakaran itu tujuannya adalah sebagai untuk pendamaian. Dia nggak tanya ini, nggak tanya itu, dia nggak pikir panjang. Keesokan harinya dia bangun pagi-pagi benar, lalu dia bawa anaknya ke sana. Waktu dia bawa, dia berangkat bersama 2 bujangnya. Sampai di suatu tempat, masih jauh daripada gunung itu, dia berhenti di sana. Waktu dia berhenti,
dia bilang sama bujangnya, kamu tunggu di sini. Aku dan anak ini akan pergi ke sana sembayang. Nanti selesai sembayang, kami akan kembali lagi. Padahal dia tahu anaknya mesti dikorbankan di sana. Tapi dia berani berkata, nanti kami akan kembali lagi. Dia bukan sedang berdusta. Tapi karena dia percaya, Allah yang dia kenal adalah Allah yang baik. Lalu mereka berangkat berdua. Sampai hampir tiba di tempat pengorbanan, anaknya Ishak bertanya, Bapak, itu api udah ada, kayu udah ada, dombanya mana yang akan dikorbankan? Sementara itu Abraham mulai mengikat anaknya. Tapi yang luar biasa, sudah tahu Abraham bilang apa? Abraham mengatakan, nanti Tuhan yang menyediakannya. Dia belum melihat apa-apa. Tapi dibilang nanti Tuhan yang menyediakannya. Artinya apa? Dia percaya. Dia percaya Tuhan akan lakukan yang baik kepadanya. Kenapa Abraham diberkati Tuhan? Oleh karena Abraham percaya bahwa Allah yang dia kenal adalah Allah yang baik. Kalau saudara dan saya ditanya saat ini, Allah yang kau kenal dalam nama Yesus, apakah dia Allah yang baik? Saya hampir bisa memastikan, hampir semua dari kita akan bilang amin. Allah yang aku kenal dalam nama Yesus adalah Allah yang baik. Tapi pertanyaannya, berapa besar tingkat kebaikan Allah yang kita yakini? Saudara tahu emas, logam mulia, itu berapa persen? 99,99% itu emas murni. Yang katanya murni 99,99. Nggak pernah dijual emas murni 100%. Kalau saudara saya ditanya, Allah yang kita kenal itu baiknya itu berapa persen? Mungkin kita sulit menjawabnya. Karena apa? Karena kita mengalami, merasakan ada bagian-bagian tertentu hidup kita yang gak baik. Makanya orang-orang yang tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan, mereka suka heran, suka bertanya, kalau Allah itu baik, kenapa di sana ada penderitaan, kenapa di sana ada peperangan, kenapa di sana ada kelaparan? Kalau betul Allah baik, kenapa gak bertindak? Itulah yang banyak terjadi dalam kehidupan hampir setiap orang, saudara, termasuk orang-orang Kristen. Dan saya ingin berkata kepada saudara, sesuai dengan apa yang saya ingin sampaikan pada pagi hari ini. Allah yang dikenal oleh Abraham, yang dikenal sebagai Allah yang baik. Allah yang baik itu ingin memberkati saudara dan saya. Mudah-mudahan saudara yang ada di sana sedang menonton ibadah bersama-sama lewat rekaman ini. Mudah-mudahan saudara sungguh-sungguh yakin Allah ingin memberkati saya. Kalau saudara yang sudah mengalami diberkati Tuhan, barangkali saudara bisa mudah bilang amin. Tetapi kalau saudara yang merasa masih belum atau masih kurang diberkati Tuhan, saudara mungkin sulit atau berat hati mengatakan amin. Karena itu saya ingin membawa saudara pelan-pelan kepada beberapa ayat. Yang pertama saya ingin sampaikan pada saudara mengenai rencana-rencana kekal Allah. Jadi ketika Allah menciptakan alam semesta, dari awal dia bukan baru punya rencana sepotong. Dia bukan menciptakan alam semesta sepotong lalu tidak tahu ke depannya mau ngapain. Allah kita adalah Allah yang kekal, Alfa dan Omega. Ketika Allah memulai pekerjaannya, Allah langsung bikin rencana dari awal sampai akhir. Rencananya sudah ada. Dan Allah bergerak di dalam kekekalan.
Saya ingin baca dengan saudara, kita akan baca bersama, melihat bersama Kejadian pasal 1 ayat 27 dan ayat 28. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Itulah identitas manusia pertama kali diciptakan. Identitasnya adalah segambar serupa dengan Allah. Dengan segala kelengkapannya. Lalu ayat 28. Perhatikan baik-baik. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Apa yang saya lihat di sini? Setelah Allah menciptakan manusia, maka kata pertama yang Allah ucapkan adalah Allah memberkati mereka. Itulah kata pertama, ucapan pertama yang Allah berikan. Allah memberkati mereka. Dari awal ketika Allah menciptakan manusia, Allah sudah ingin memberkati mereka. Nah, ketika Allah melakukan itu, ketika Allah memberkati mereka, Allah bukan memberkati mereka karena mereka melakukan sesuatu. Bukan karena mereka mungkin melakukan sesuatu yang menyenangkan hatinya. Atau melakukan sesuatu dengan baik seperti apa yang Allah suruh. Belum. Mereka sama sekali belum melakukan apa-apa. Tapi Allah sudah memberkati mereka. Ini menjadi suatu pelajaran buat kita. Bahwa Allah itu saudara, tidak pernah dia melakukan yang baik, lalu mengadakan transaksi. Artinya kalau kamu seperti itu, saya seperti ini. Tidak pernah, meskipun di dalam perjanjian lama, nanti sudah akan melihat kondisi seperti itu. Ya. Allah memberkati mereka. Nah, lalu saya sempat memikirkan, waktu Allah memberkati mereka, kira-kira seperti apa ya? Kalau misalnya saudara memberkati saya, mungkin saudara memberikan sesuatu pada saya. Tapi ketika Allah memberkati mereka, itu saya memikirkan kira-kira seperti apa? Apakah ada sesuatu yang diberikan kepada mereka? Nah, saudara mesti mengerti. Kata Adam di sini itu bukan sebuah nama. Adam itu bukannya nama. Adam itu bahasa Ibrani-nya Ha-Adam. Itu artinya manusia. Jadi itu manusia. Dan Tuhan suka, ingin memberkati manusia. Nah, waktu saya pelajari, saya mencari Alkitab, saya menemukan sebuah perikop tentang memberkati. Yaitu di dalam kisah Ishak dan Yakub. Mari kita akan melihat bersama-sama Kejadian pasal 27, mulai ayat 27 sampai ayat yang ke-30. Lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumnyalah ayahnya. Jadi waktu itu Ishak akan memberi berkat kepada dua orang anaknya. Esau dan Yakub. Yang ingin diberi berkat itu adalah Esau. Oleh karena Ishak mengasihi Esau. Tapi ibunya lebih mengasihi Yakub. Nanti sudah baca di Alkitab lengkapnya. Ya. Karena itu ibunya melakukan sesuatu, ya nanti sudah baca sendiri, sehingga Yakub berhasil mendekati Ishak. Datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumnya ayahnya. Ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub, diberkatilah dia. Karena Ishak mengira itu adalah Esau. Diberkatilah dia. Bagaimana cara memberkatinya? Katanya, sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. 28. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit dan tanah-tanah gemuk di bumi dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Perhatikan, itulah berkat. Kata-kata yang diucapkan Ishak
pada Yakub itu menjadi berkat. Kata-kata Yakub itu, kata-kata Ishak itu berkuasa. Seolah-olah seperti dia sedang bernubuat tentang berkat yang akan diterima oleh Yakub. Kemudian ayat 29. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia. Dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah dia. Ayat 30. Setelah Ishak selesai memberkati Yakub, dan baru saja Yakub keluar, meninggalkan Ishak ayahnya, pulanglah Esau kakaknya dari berburu. Nah, nanti sudah baca lengkapnya itu sampai dengan ayat yang ke-40. Waktu kakaknya balik, kakaknya bikin makanan, kesukaan daripada ayahnya. Lalu dia persembahkan, Pak, ini makan, saya udah bikin makanan enak kesukaan papa. Papanya kaget, loh ini kamu siapa? Aku Esau, Pak. Kaget Yakub, Ishak, kaget. Wah, aku sudah tertipu. Kenapa, Pak? Tadi adikmu datang dan bapak sudah memberkati dia. Menangislah Esau. Dia berkata, aku sudah tertipu oleh adikku. Aku sudah jual hak kesulunganku. Sekarang berkatku juga diambil oleh adikku. Dia masih dia sambil menangis, dia berkata, apa? Berikanlah berkatmu kepadaku. Bapak yang mengatakan, tidak bisa anakku. Semua berkat yang untukmu sudah aku berikan kepada adikmu. Masa satu aja enggak ada? Enggak ada. Semua habis. Lalu Ishak mengucapkan kalimat lain bagi Esau. Sudah lihat, itulah caranya berkat turun dari Ishak pada Yakub. Nah, kita kembali kepada Kejadian 1 ayat 28, mau ditampilkan. Ya. Kejadian 1 ayat 28. Nah, Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cucu, banyak, dan sebagainya. Dulu saya mengira kalimat ini adalah kalimat perintah. Mereka harus berkembang biak, mereka harus memenuhi bumi, mereka harus menaklukkan bumi, mereka harus berkuasa atas ikan dan lain. Ternyata ini bukan kalimat perintah, tapi inilah ucapan berkat yang Allah berikan kepada mereka. Kira-kira begini, engkau akan beranak cucu, engkau akan bertambah banyak, engkau akan memenuhi bumi, engkau akan menaklukkannya, engkau akan berkuasa atas ikan di laut, burung, segala binatang yang melayap. Engkau akan alami seperti itu. Itulah ucapan berkat, saudara. Dan ini diucapkan bukan kepada seseorang yang namanya Adam dan Hawa. Bukan. Tapi ini diucapkan kepada Adam yang artinya manusia. Artinya sejak semula Allah ingin memberkati manusia. Nah, cuma sayangnya adalah bahwa Adam berbuat dosa. Sehingga apa yang Allah janjikan itu gagal. Oleh karena segala hak yang mereka miliki sudah diambil alih oleh iblis. Diambil alih. Sampai kemudian, hampir 1000 tahun kemudian, Allah menjumpai dan memilih seseorang namanya Abram. Dan Allah melihat, orang ini bisa aku jadikan sebagai satu sumber berkat bagi manusia. Saudara bisa melihat di dalam beberapa ayat. Pertama, Kejadian 18, ayat 18. Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar, serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat. Saudara ingat, Tuhan pernah memberikan sebuah janji kepada Abraham. Aku akan jadikan engkau sebagai bangsa yang besar, bapak banyak bangsa.
Makanya namamu aku rubah dari Abram menjadi Abraham. Yang artinya bapak banyak bangsa. Dan Tuhan mengatakan keturunanmu banyaknya seperti bintang di langit, seperti pasir di pantai. Itu janji Tuhan. Engkau akan masuk memiliki tanah perjanjian yang aku berikan kepada nenek moyangmu. Yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Itulah janji berkat Tuhan. Oleh dia, oleh Abraham, segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat. Jadi saudara, Tuhan kita bukanlah Tuhan yang pelit dengan yang namanya berkat. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang ingin selalu memberkati manusia. Lalu Kejadian 22 ayat 18. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena engkau mendengarkan firman-Ku. Oleh keturunanmu, bukan keturunan, tapi keturunanmu. Nanti saudara akan mengerti bahwa yang dimaksud itu adalah Yesus Kristus. Galatia 3 ayat 9. Siapakah orang-orang yang akan diberkati Tuhan? Jadi mereka yang hidup dari iman, mereka lah yang diberkati bersama-sama Abraham yang beriman itu. Nah, saudara saya adalah orang-orang yang sudah beriman kepada Allah yang kita sembah dalam nama Yesus. Berarti saudara saya adalah orang-orang yang akan diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Mudah-mudahan saudara bisa mengatakan amin. Atau mungkin saudara berpikir, kok rasanya terlalu baik? Saya waktu membaca beberapa ayat yang sudah saya sampaikan, terus terang bilang saudara, saya ini merasa, aduh ini berkatnya terlalu hebat. Kalau dibandingkan dengan pengalaman hidupku. Ya. Tapi ketika saya membaca ulang ayat ini, Tuhan buka pengertian luar biasa ini. Allah itu tidak pelit dengan berkat, tapi Allah itu selalu rindu memberkati. Galatia 3 ayat 14. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Inilah yang dimaksud dengan keturunan Abraham, keturunanmu, yaitu Yesus. Oleh Yesus, di dalam Dia berkat Abraham sampai pada bangsa-bangsa lain. Puji Tuhan. Berkat itu akan sampai kepada kita. Berkat itu akan sampai kepada saudara, kepada saya. Kisah Rasul 3 ayat 25. Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan yang mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita. Ketika Ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan diberkati. Ada dikatakan kamulah yang mewarisi. Artinya orang-orang yang di atas mungkin tidak ngalamin. Tapi yang di bawah akan mengalami. Oleh karena setiap kali Tuhan bernubuat, Tuhan itu tidak bernubuat untuk sesuatu yang terjadi hari esok. Seringkali Tuhan bernubuat untuk waktu-waktu yang akan datang yang panjang, kadang-kadang 50 tahun. Kadang-kadang contohnya seperti ketika Allah berjanji memberikan anak pada Abram. Berapa lama dia mesti menunggu? 25 tahun. Kenapa Tuhan nggak bicaranya pada tahun ke-24? Sehingga Abram tinggal nunggu setahun. Tapi Allah bicara 25 tahun sebelumnya. Dan Allah sering seperti itu. Kadang-kadang 50 tahun. Kelahiran Yesus disampaikan oleh nubuat Yesaya ratusan tahun sebelumnya. Allah suka seperti itu. Ya. Dengan demikian, kalau saudara baca ulang, renungkan ulang, saudara akan melihat, saudara akan mengerti, memahami. Hei, ternyata aku ini sekarang sedang hidup di dalam naungan berkat Abraham.
Meskipun kelihatannya kita jauh secara generasi dari Adam. Tapi Tuhan udah bilang, melalui Abraham segala bangsa akan diberkati. Berarti kita juga dapat. Jadi saudara saya sedang hidup di bawah naungan berkat Abraham. Saya singgung sedikit lagi mengenai Yakub. Yakub itu bekerja di rumah Laban. Waktu itu masih jadi calon mertuanya. Yakub menginginkan Rahel, karena Rahel itu manis, cantik. Mula-mula dikasih itu. Tapi kemudian pada hari, katakanlah hari pernikahan, malam hari, lalu Lea, saudaranya, disuruh masuk ke kamar. Dan mereka tidur bersama. Sehingga pagi waktu bangun, Yakub kaget. Loh kok Lea? Kan saya mintanya Rahel. Lalu Laban bilang, iya engkau mesti kerja dulu. Itu saja yang pertama kali ketika dijanjikan Rahel, Yakub mesti kerja 7 tahun. Saudara bayangkan, kerja 7 tahun. Kalau orang zaman sekarang, pacaran 2-3 tahun. Dan nggak disuruh kerja sama calon mertua. Tapi Yakub disuruh kerja 7 tahun buat dapetin anaknya. Yakub karena cintanya sama Rahel, sukanya sama Rahel, dia bersedia kerja 7 tahun demi mendapatkan Rahel. Tapi dia tertipu malam itu. Tapi Yakub berkata, tapi aku tetap ingin ke Rahel. Laban bilang, boleh. Tapi engkau mesti kerja lagi 7 tahun. Saudara bayangkan. Jadi total dia bekerja 14 tahun untuk mendapatkan Rahel yang dia cintai. Nah setelah itu, selama Yakub menggembalakan kambing dombanya Laban, itu ternaknya makin banyak. Jadi waktu sudah 14 tahun, dia minta, saya minta dong bagian saya. Kan mesti ada dong bagian saya. Masa enggak ada sama sekali? Sudah tahu, Laban begitu liciknya, sampai Yakub masih mesti nunggu lagi 6 tahun untuk dapatkan bagian kambing dombanya. Itu pun masih mau ditipu lagi. Jadi Yakub memerlukan 20 tahun untuk mendapatkan istrinya dan mendapatkan kambing dombanya. Kenapa Yakub diberkati? Oleh karena Yakub melakukan tugasnya, melakukan pekerjaannya di bawah berkat Ishak. Saya ingat, Yakub diberkati Ishak. Sehingga apapun yang Yakub lakukan, dia bekerja di bawah naungan berkat Ishak. Kenapa Ishak bisa memberkati Yakub? Karena Ishak hidup di bawah naungan berkat ayahnya, yaitu Abraham. Lalu Yusuf. Yusuf bekerja sebagai seorang hamba di rumah Potifar. Kalau saudara baca kisahnya, Yusuf sangat diberkati Tuhan. Apapun yang dia lakukan, sukses, berhasil. Kemudian karena difitnah oleh si Potifar, dia masuk penjara. Tapi dalam penjara pun diberkati Tuhan. Dia disukai oleh kepala penjara dan disuruh manage di dalamnya. Pertanyaannya, kenapa Yusuf diberkati Tuhan? Yusuf itu anak Yakub. Karena Yusuf berada di bawah naungan berkat Yakub anaknya. Yakub di bawah naungan berkat Ishak. Ishak di bawah naungan berkat Abraham. Dia sudah lihat. Sesuai dengan janji Tuhan. Melalui Abraham, semua bangsa akan diberkati. Abraham diberkati Tuhan. Anaknya Ishak diberkati Tuhan. Cucunya Yakub diberkati Tuhan. Kemudian cicitnya Yusuf diberkati Tuhan. Saya mau katakan sama saudara. Saudara saya ada di bawah lagi. Mengerti? Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf, saudara saya di bawah lagi. Nggak tahu berapa generasi. Mereka satu bisa diberkati Tuhan, kita pun diberkati Tuhan melalui berkat Abraham. Oleh karena itu saudara, ketika saudara dan saya melakukan pekerjaan sesuai profesi kita,
Saudara mesti tiap kali keluar rumah, tiap kali Anda melakukan pekerjaan saudara mesti mengerti. Mungkin pekerjaan Anda berat, pekerjaan Anda sulit, pekerjaan Anda di bawah tantangan, mengalami berbagai pergumulan. Tapi saudara mesti sadar, saudara dan saya sedang bekerja sesuai profesi kita di bawah naungan berkat Abraham. Waktu engkau kuliah, waktu engkau sekolah, ibu rumah tangga yang bekerja di rumah, engkau sedang bekerja di bawah naungan berkat Abraham. Sehingga apapun yang kau lakukan, di dalamnya ada berkat Tuhan. Luar biasa. Jadi tiap kali saudara bangun pagi, tidak perlu itu hari Senin, hari apapun, engkau girang, kau senang, kau bergairah. Engkau tidak pernah berkata, I don't like Monday. Enggak. Monday pun you like. Selasa, you like. Sampai Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, you like every day. Because every day has a blessing from God. Tiap hari ada berkat Tuhan dalamnya. Oleh karena apa? Karena berkat Abraham turun kepada kita. Melalui Yesus. Haleluya. Mulai hari ini bersemangatlah di dalam melakukan apapun. Saudara dan saya di bawah naungan berkat Tuhan. Kemanapun kita pergi, di bawah naungan berkat Tuhan. Dan berkat itu bukan hanya buat kita. Berkat itu juga buat keturunan kita. Karena itu kita harus bisa mengajar keturunan kita bahwa mereka hidup di dalam naungan berkat Abraham. Supaya mereka mengerti akan hal ini. Sehingga waktu mereka lakukan tugas mereka, mungkin sekarang masih sekolah, kuliah, mereka tahu mereka bukan bercapek lelah hanya karena kekuatan mereka. Mereka sedang bekerja bercapek lelah di bawah naungan berkat Tuhan. Saya ingin lanjutkan. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saya ingin mengambil dari salah satu terjemahan lain dalam bahasa Inggris. Tolong ditampilkan. Yang tadi. Perhatikan. Karena aku tahu rancangan-rancangan yang aku punya bagi kamu. Rencana bagimu untuk berhasil baik. Dan bukan untuk merugikan kamu. Rencana-rencana untuk memberikan padamu pengharapan dan masa depan. Haleluya. Aku tahu, aku itu Allah. Aku tahu rancangan-rancangan yang aku punya bagi kamu. Saudara saya tidak sedang berjalan mengalir karena ikut arus atau digiring oleh arus dunia. Tidak. Saudara saya sebagai orang percaya, kita sedang berjalan di dalam rencana-rencana Tuhan. Mungkin kita belum tahu sekarang. Seperti Yusuf ketika mengalami masuk sumur, jadi hamba Potifar, masuk penjara. Mungkin dia belum sadar. Dia sedang berada dalam track rencana Tuhan. Kita pun kadang-kadang nggak sadar. Apalagi kalau kita mengalami hal yang buruk. Kok begini? Kok begitu? Kok Allah begini? Kok Allah nggak baik sama saya? Kok Allah izinkan terjadi? Tidak, saudara. Sebagai orang percaya, saudara mesti yakin, aku sedang berada dalam jalur tracknya rencana-rencana Allah. Rencana itu Allah buat dalam kekekalan. Rencana apa? Rencana bagimu untuk berhasil baik. Tuhan gak buat rencana untuk Anda rugi. Tuhan bikin rencana untuk engkau dan aku berhasil baik. Kemudian, bukan merugikan. Kemudian, rencana-rencana untuk memberikan padamu hari depan, pengharapan. Memberikan kepadamu pengharapan. Jadi ketika sudah hidup setiap hari,
in your daily life, dalam pekerjaanmu, dalam profesimu. Mungkin kadang-kadang saudara putus asa. Kadang-kadang sebenarnya jalan buntu, mengalami pergumulan. Tapi saudara saya hidup di dalam pengharapan. Karena Allah menjanjikan ada pengharapan. Seseorang kalau nggak punya pengharapan, dia tidak akan lakukan apa yang harus dilakukan. Ketika seorang pelajar berkata, udahlah, ini pelajaran saya nggak bisa. Saya nggak bakal bisa. Kenapa, mana mungkin dia belajar? Oh, dia udah yakin dia nggak bisa, terus buat apa belajar? Orang yang tidak punya pengharapan tidak akan melakukan apa yang seharusnya dia lakukan. Tapi puji Tuhan, sebagai orang percaya, saudara saya hidup di dalam pengharapan. Dan untuk memberikan kepadamu pengharapan dan masa depan. Haleluya. Kita punya masa depan. Kita bukan tinggal di sini. Kalau saudara yakin, seseorang yang yakin ada masa depan, dia akan pergi ke masa depan itu. Seseorang yang tidak melihat ada masa depan, dia tidak akan menuju ke sana. Bahkan kalau saudara melihat, ketika seseorang melihat ada masa depan yang luar biasa, dia bukan jalan biasa, dia lari untuk mengejar masa depan itu. Dia bergairah untuk mencapai hari esok, karena dia tahu di depannya ada pengharapan, di depannya ada masa depan. Haleluya. Nah, tetapi saudara mesti sadar, semua yang tadi kita dengar, ada berkat, itu banyak sekali kata berkat. Berapa kali sudah mendengar membaca kata berkat, 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 berkat. Mungkin kita kurang percaya. Apakah betul Tuhan kok sebanyak itu ingin memberi berkat? Tapi iya, itulah yang dikatakan Alkitab. Tapi saudara saya harus mengerti. Harus punya sudut pandang yang betul. Kalau sudah mendengar kata berkat, biasanya kecenderungan kita langsung kita masalah uang. Makanya paling gampang orang memberi kesaksian kalau dia diberkati uang. Ya sebenarnya nggak apa-apa sih. Tapi saya bilang sama saudara, kebaikan Tuhan jangan selalu diukur dengan uang. Kalau dapat uang Tuhan baik. Kalau dapat yang lain kalau bukan uang, ya Tuhan baik sih. Beda. Kenapa uang mesti disamakan dengan Tuhan? Kenapa uang itu selalu menunjukkan berkat Tuhan? Kenapa uang itu harus selalu menunjukkan kebaikan Tuhan? Tidak. Meski bentuknya bukan uang, yang lain. Mungkin kesehatan, mungkin keharmonisan, mungkin damai sejahtera. Itu pun berkat Tuhan. Yang nilainya sama dengan uang. Tapi kecenderungan manusia memang selalu menomorsatukan uang di mana-mana. Seperti itu. Nah, saya mau katakan kepada saudara, kita harus memandang semua itu berkat, 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 berkat. Dalam perspektif pandangnya Tuhan, bukan perspektif pandang kita. Ketika kita mendengar, Tuhan akan memberkati saya. Jangan langsung memikirkan angka. Sekian, 100 juta, 1 miliar, 10 miliar. Atau berkat seperti dia, mobil seperti dia punya, rumah seperti dia punya. No. Kita lihat dalam kenyataan. Tidak semua orang duitnya banyaknya sama. Tidak semua orang mobilnya mewahnya sama. Rumahnya sama besarnya. Enggak. Ada rumahnya besar, mobilnya mewah, ada rumah sedang, rumah lebih kecil, mobil lebih murah. Ada, itu beda-beda semua. Meskipun sama-sama semuanya orang percaya. Jadi perspektifnya itu mesti perspektif pandangnya Tuhan. Intinya Tuhan memang ingin memberkati. Tapi soal besarannya, nilainya, kualitasnya, waktunya, ya tergantung dia sendiri. Bukan orang kita. Boleh gak kita minta? Boleh-boleh aja kita minta. Tuhan, saya demen tuh mobilnya seperti itu. Saya mau dong mobil kayak gitu. Silakan, boleh-boleh saja. Kalau Tuhan kabulkan, kalau Tuhan berikan seperti itu, puji Tuhan, Anda boleh bersuka cita.
Tapi andai kata Tuhan memberikan yang lain, yang lebih bawah dari itu, mestinya Anda bersuka cita. Karena itu berkat Tuhan bagi Anda. Ini bicara perspektif pandang. Jangan selalu berpikir, oh Allah akan memberkati saya, artinya 10 miliar. Loh, kalau bisa begitu, kenapa Anda berpikir 10 miliar? Pikirnya 1 triliun sekalian. Tapi enggak begitu kan? Dan itu Tuhan bergerak di dalam waktu kekekalan. Tuhan nggak punya batasan waktu. Yang dia sebut rencana, yang disebut berkat, itu dia punya waktu itu, dia bergerak dalam kekekalan. Kita bergeraknya cuma sedikit, 70 tahun. Tuhan kekekalan, luas. Karena itu, apa yang mungkin kita cuma mencapai sebagian. Katakanlah 50%. Kita udah keburu meninggal. Nggak apa-apa. Kita bergembira dengan apa yang kita dapat. Tapi rencana Tuhan tuh nggak berhenti. Karena kita meninggal, berhenti. Tidak. Berkat itu akan berlanjut pada anak kita. Mungkin anak kita cuma menerima sebagian. Enggak berhenti. Kalau rencana Allah itu kekal, itu berkat yang belum full akan turun kepada anaknya atau kepada cucu kita. Semuanya mengalami berkat Abraham. Karena itu sebaiknya anak kita mengerti hal ini. Anak kita diajarkan hal ini. Dan waktu dia punya anak, dia mengasih ajarkan anaknya bahwa hei kalian hidup di bawah berkat Tuhan, di bawah berkat Abraham, di bawah berkat Yesus. Harus seperti itu. Bagian terakhir, saya ingin menunjukkan saja kira-kira bentuk berkat-berkatnya seperti apa sih. Ini saya tulis, nanti saya bacakan saja, ya. Mengacu kepada Perjanjian Lama. Ketika Tuhan berbicara mengenai berkat. Berkat di kota dan berkat di ladang. Ya, saya terjemahkan saja. Berkat di kota itu bisnis. Berkat di ladang pertanian. Yang kedua, berkat buah kandungan, hasil bumi, hasil ternak, anak lembu sapi, kandungan kambing domba. Ini semua bicara soal finansial. Ternyata Tuhan itu suka memberkati kehidupan finansial. Kemudian berkat atas bakul dan tempat adonanmu. Bakul itu biasanya saya bayangkan tempat seseorang yang berjualan. Saya terjemahkan kalau masa kini salesman, sales girl. Engkau yang salesman, sales girl, kalau engkau orang percaya, waktu engkau sedang menawarkan ke rumah-rumah kepada calon pembeli, engkau mesti mengerti. Memang saudara mesti berlatih. Ya, bagaimana bicara sama orang, penampilan yang baik, itu kan mesti dilatih. Masa datang ke rumah calon pembeli, rambutnya aut-autan? Kan nggak bisa begitu. Anda pakai yang rapi. Itu hal-hal yang manusiawi. Tapi dalam pekerjaan itu Anda ada di bawah naungan. Memang Tuhan memberkati Anda. Berkat waktu masuk, berkat waktu keluar. Artinya kemanapun kau pergi, engkau diberkati Tuhan. Berkat kemenangan atas musuh. Artinya segala sesuatu, segala hal yang akan merugikan kita. Berkat di dalam lumbung dan dalam segala usahamu. Saya heran, ini Tuhan banyak sekali bicara soal berkat. Tapi itulah kenyataannya. Ini saya artikan bisnis. Berkat menjadi umatnya yang kudus. Artinya umat yang dipisahkan oleh Tuhan. Menjadi miliknya sendiri. Artinya bagi orang percaya, kita dalam perlindungan Tuhan. Kemudian berkat melimpah dengan kebaikan dalam buah kandungan, hasil ternak, hasil bumi. Yang terakhir, menjadi kepala dan bukan ekor.
Saudara sering mendengar itu bukan? Jadi kepala, bukan ekor. Artinya apa? Terus naik dan bukan turun. Terus naik bukan turun. Artinya apa saudara? Artinya, ya, perhatikan, saudara mencapai sekian. Bukankah kehidupan dunia ini makin lama makin berat? Tapi Tuhan bilang terus naik. Artinya, mungkin saudara cuma mencapai segini. Tapi anak saudara akan lebih baik dari saudara. Karena terus naik. Cucu saudara lebih baik dari anak saudara karena terus naik. Cicit saudara lebih baik dari cucu saudara karena terus naik dan bukan turun. Asal mereka juga memahami konsep kebenaran ini. Mereka semua diajarkan tentang konsep ini. Bahwa Allah ingin memberkati. Allah itu baik. Allah itu baik. Ingin memberkati. Ya. Nah, sekalian. Hal pertama, kembali ke depan, yang saudara mesti yakini betul-betul bahwa Allah itu baik. Jangan ragukan sedikit pun juga bahwa Allah itu ya baik sih, tapi adalah sekali dua kali berapa persen dia kurang baik. Karena apa? Pengalaman saudara. Ingat, pengalaman Anda, terutama pengalaman buruk saudara, itu tidak bisa menjadi gambaran daripada Allah yang baik itu. Tidak bisa. Kalau saudara ingin memahami betul Allah yang kau kenal dalam Yesus seperti apa, Alkitab kau baca. Renungkan. Pelajari. Kalau nggak ngerti, nggak paham, nggak ada yang bisa ditanya, ya engkau berdoa. Minimal, saudara bikin pertanyaan di hati. Tuhan kenapa seperti itu? Saya nggak ngerti ayat ini, saya nggak ngerti perikop ini. Saudara bicara itu di hati saudara. Saya mau bilang sama saudara, kalau saudara lakukan itu pasti dijawab sama Tuhan, pasti diterangkan. Walaupun tidak selalu harus hari itu. Kadang-kadang 3 bulan, kadang-kadang 6 bulan. Kadang-kadang waktu engkau mendengar khotbah, tiba-tiba itu menjadi jawaban pertanyaan saudara. Kadang-kadang 3 tahun. Tak apa-apa. Lambat laun. Tuhan melihat kerinduan hati saudara untuk lebih mengenal Dia. Mulai hari ini, jangan pernah meragukan Allah itu baik. Mulai hari ini, kau mesti meyakini, bangun dengan gembira, bahagia. Pergi keluar rumah bekerja dengan bahagia, dengan keyakinan. Bukan sekedar aku berjalan disertai Tuhan. Memang itu. Tapi aku berjalan disertai oleh Tuhan yang memberkati aku. Aku berjalan di bawah naungan berkat Tuhan. Saya harap firman ini bisa memberkati saudara. Dan mengubah pola pikir Anda. Meskipun pengalaman saudara sekarang masih belum baik. Tapi Anda lihat, kalau engkau percaya, kau akan melihat hidupmu mengalami progres di dalam berkat-berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini kami boleh mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Mungkin ada yang kami kurang mengerti, ada yang kami belum terbuka. Roh Kudus, singkapkanlah kepada kami masing-masing. Supaya kami boleh memahaminya. Dan hidup kami mengalami suatu kegairahan baru. Karena kami bukan sedang mengikuti Allah yang diam. Allah yang tidak bergerak. Tapi kami mengalami Allah yang menyertai kami. Allah yang memberkati kami. Terima kasih juga untuk kesempatan. Aku boleh menyampaikan isi hatimu Tuhan. Sebuah kesempatan yang berharga buat aku. Engkau memberkati semua anak-anakmu. Siapa saja, jemaat Jakarta City Blessing, Green Lake City. Maupun siapa saja mendengar firman pagi hari ini, engkau memberkati mereka berlimpah-limpah. Nah, sekarang kita akan akhiri ibadah kita. Terimalah berkat Tuhan. Terimalah berkat yang melimpah.
kasih setia, anugerah daripada Allah Bapa di surga, kasih sayang, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus yang tidak pernah terputus, persekutuan yang erat dengan Roh Kudus akan menyertai saudara sekalian setiap saat sampai Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kalinya, menjemput kita dalam permai, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan, amin, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati saudara sekalian.